Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini di dalam kitab Risalah fi Da'wati ilallah. Kita dalam Al-Faslu Rabi' Fima yanbaghi ayyakuna alaihi ad-da'i minas sifati wal af'al. Menjelaskan sifat-sifat dan berbagai tindakan seorang da'i yang wajib dia miliki. Jadi menerangkan perkara-perkara yang selayaknya, semestinya, sudah seharusnya da'i itu berpijak padanya. Ya, membahas sifat-sifat dan berbagai perbuatan yang selayaknya, seharusnya, sepatutnya dai itu berpijak padanya. Ya. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini telah kita bahas kemarin yang pertama, yaitu al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kemarin. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah, ya, al-ikhlas lahu ta'ala fi amalih. Sekarang kita yang kedua, khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yaitu hendak di antara sifat yang selayaknya dai itu memilikinya adalah ayya'taqida annahu bida'watihi ilallahi ta'ala warisun linabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fi nasri sunnatihi wa hadihi. Jadi yang kedua, sebagai da'i dia hendaknya punya keyakinan yang mantap. Jangan sampai kosong. Jangan sampai malahan mencari tujuan-tujuan yang lain dari dunia ini. Tapi semestinya dia mempunyai atau dibangun didasari atas keyakinannya bahwasanya dakwah yang dia kerjakan mengajak manusia kepada Allah. Dengan dakwahnya ilallah ta'ala, dia itu adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal menyebarluaskan sunnahnya dan petunjuknya. Di ini hendak ditanamkan, ya, dalam benak kita, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa dengan dakwah ilallahi ta'ala itu kita sebenarnya di dalam kedudukan yang sangat tinggi, jauh dari sekedar duniawi. Kita dalam nikmat yang sempurna, yaitu apa? Sebagai pewaris Nabi yang mulia di dalam menyebarkan sunnahnya dan petunjuknya. Keyakinan seperti itu dikuatkan dan dimantapkan, ya, dikuatkan dan dimantapkan. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Ya, liyakuna dzalika hafizan
liyakuna dzalika hafizan lahu ala ittiba'ihi fi da'wati ila Allah ta'ala wa sabri fiha wa raja'i thawabi 'alaiha wa dukhuli fi qaulihi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya. Dengan keyakinan seperti itu, dengan keyakinan ini sebagai pewaris Nabi, maka hal itu agar supaya hal itu liyakuna dzalika, agar supaya hal itu menjadi hafizan lahu, menjadi pemandu. Ini keyakinan akan menjadi pemandu kita, yang memandu kita, pemandu untuk berpijak di atas ittiba, di atas mengikuti jalan, mengikuti dakwah ilallah ta'ala. Nah, ini akan memandu itu. Jadi keyakinan kita bahwa kita ini adalah pewaris Nabi dalam menyebarkan sunnah dan petunjuknya, itulah yang merupakan penyemangat, pemandu kita di dalam jalan mengikuti dakwah ilallah ini. Nah gitu. Jadi kalau kita itu dalam berdakwah, keyakinan kita adalah pewaris Nabi dalam menyampaikan ilmu, itu niscaya kita akan terdorong dan dipandu terus melaksanakan dengan konsekuen, istiqomah, karena kita dalam rangka nasri sunnah, dalam rangka nasru hadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang dunia kita, nah, itu tentu tidak akan banyak berpengaruh, ya kan? Karena keyakinan kita adalah yang penting kita itu mewarisi Nabi di dalam nasri sunnatih dan di dalam nasri haji. Oleh karenanya rintangan, tantangan itu akan kita anggap ringan. Walaupun bagaimana beratnya akan terasa ringan dengan keyakinan ini. Oleh karenanya dengan keyakinan itu akan menjadi pemandu kita di dalam as-sabri fiha. Dalam kita sabar di jalan ad-da'wah ilallah, sabar di dalam ad-da'wah ilallah. Tentu di dalam ad-da'wah ilallah ini memang ada rintangan, ya, ada halangan, tetapi kita di dalam menjalaninya akan mampu sabar karena keyakinan ini, keyakinan annahu warisun li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi nasri sunnatih wa hadi. Juga hal itu akan menjadi penyemangat kita, menguatkan dalam harapan. Jadi yang kita harapan kita adalah roja isawab, harapan pahala. Jadi yang jadi harapan kita adalah pahala alaiha, atas dasar sebaik-baiknya dakwah yang kita lakukan. Jadi kita tuh yang jadi tujuan kita adalah roja isawab, ya kan? Harapan pahala atas dasar dakwah kita, dan supaya juga masuk di dalam firman Allah, jadi orang yang mengikuti Nabi dalam hal jalannya adalah prinsip hidupnya, jalan hidupnya adalah ad-da'wah ilallahi ta'ala ala basirah, ya kan? Itu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua, ya, ini yang kedua. Itu kita tanamkan, ya. Kita tanamkan dalam diri kita. Jadi yang hendaknya ada dalam diri kita ini, ya ikhwah, dari perkara-perkara yang ada ini, nah, kita harus setelah ikhlas jangan lupa perkara yang pokok, yang inti, yang akan melangsungkan dakwah kita adalah ayyataqida annahu bida'watihi ilallahi ta'ala
warisun li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi nasri sunnatihi wa hadihi liyakuna dzalika hafizan lahu ala ittiba'ihi fi da'wati ilallahi ta'ala wasabri fiha wa raja'i sawabi 'alaiha wa dukhuli fi qouli ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sifat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga yang wajib bagi dai memilikinya yaitu ayakuna sabitan fi da'watihi ilallahi ta'ala rasikhal qadamaini. Ya, rasikha ini khobar kana ya kan, ayakuna sabitan ayakuna rasikhal qadamaini la tuza'zi'uhu al-mudayaqatu ya wala yahtumuhu al-ya'su. Ya, ini yang ketiga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai dai yang ketiga hendaknya dia adalah sabitan fi da'watihi Allah. Dia hendaknya mantap. Ya, dia hendaknya mantap di dalam jalannya menempuh ad-da'wah ilallah ta'ala. Dia hendaknya rasikhal qadamain. Dia hendaknya kokoh, mengakar ya, kedua kakinya itu. Bermakna la tuza'zi'uhu al-mudayaqat. Bermakna berbagai penderitaan, berbagai kesulitan, berbagai kesempitan. Ya, memang dalam berdakwah itu kan kita banyak yang di luar dugaan. Ya, mencari ilmu itu sulit. Ternyata mengamalkannya lebih sulit. Kemudian sesulit-sulitnya mengamalkan, ternyata mendakwahkannya jauh lebih sulit. Karena di dalam mendakwahkannya kita itu mesti reaksi, interaksi dengan banyak orang. Ya kan, kita mesti interaksi dengan banyak orang dengan berbagai macam pola pikir. Ya kan? Yang mana mereka itu kena syubhat, ada yang kena syahwat, kan gitu. Beragam penerimaan mereka terhadap dakwah yang kita kerjakan. Bermacam-macam. Nah itu. Nah oleh karenanya itu perkara yang pasti. Jadi seperti disebut tadi, mencari ilmu itu sulit. Ternyata sesusah-susahnya mencari ilmu, setelah kita dituntut beramal, ternyata mengamalkannya jauh lebih sulit daripada sekedar susahnya dahulu mencari ilmu. Kemudian setelah itu ternyata walaupun Masya Allah beratnya mengamalkan, penuh perjuangan, harus mengendalikan syahwat kayak gitu, sebenarnya itu masih berat mendakwahkannya. Ada berbagai al-mudayaqat, ya kan? Ada berbagai al-mudayaqat. Namun kita ingat kemuliaan dakwah. Kemuliaan ad-da'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana mudayaqatnya sebagai da'i, dia harus sabitan fi da'watihi ilallahi ta'ala. Dia harus rasikhal qadamain. Beragam al-mudayaqat itu tidak boleh mengguncangkannya. Ya, dia jangan guncang. Adanya al-mudayaqat itu perkara yang sunnatullah. Itu sunnatullah. Memang demikianlah sunnatullah di dalam berdakwah itu ada al-mudayaqat. Maka jangan kaget. Maka jangan menyerah. Jangan pesimis. Hadapi saja kita dengan sabitan fi da'wati ilallah rasikhal qadamaini.
Wala yahtumuhul ya'su, dan juga jangan sampai ada rasa putus asa itu menggugurkannya. Nah, sampai gugur. Jangan sampai putus asa menjadikan dia gugur jatuh. Nah, jangan hilang harapan. Dan semestinya harapan gak hilang. Karena ini kita kan hanya berdakwah. Kita mendakwah, memperbaiki manusia. Yang penting kita adalah ikhlas. Yang penting adalah berdakwah dengan hikmah. Ala basirah. Maka betapapun rintangan yang berat, ada al-mudayaqat, itu jangan sampai ada putus harapan yang membuatnya dia gugur, berhenti dari medan dakwah. Kenapa nggak boleh tuzazi'uhu al-mudayaqat, nggak boleh walayahtumuhu al-ya'su? Beliau rahimahullah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, li'annahu wasikun min sihhati tariqihi mu'milun linatijatiha fahuwa wasikun minal husnayaini mu'milun liziyadati wasikun min bayanil haqqi wa sawabil akhirati ma'a ikhlasin niyati wa islahil amal wa mu'milun li solahil khalqi bidakwatih walau ba'da hinin. Ya, sekalipun ada mudayaqat, tidak membuatnya putus asa. Kenapa? Li'annahu wasikun min sihhatarikih. Karena dia dengan ikhlasnya dan basirahnya di dalam dakwah ilallah, dia adalah wasikun. Dia terpercaya. Dia percaya, dia punya keyakinan bahwa thariqahnya itu adalah benar. Benarnya thariqah. Dia adalah benar jalan yang ditempuh. Jadi orang itu kalau udah mengerti dengan cahaya Al-Quran, ya, dengan cahaya ikhlas dan basirah, dia mengerti bahwa jalan yang dia tempuh adalah benar. Benarnya jalan ini. Nah, dan itulah jalannya, maka adanya kesulitan, adanya mudayaqat, itu tidak mematahkannya. Kenapa? Karena dia udah ngerti inilah jalan yang benar. Memang jalannya ini. Inilah jalan yang wajib ditempuh. Sekalipun ini di jalan ada al-mudayaqat. Dan inilah jalan yang kita mengharapkan natijahnya. Ini yang kita harapkan, inilah jalan yang benar yang akan menghantarkan, kita harapkan hasilnya nanti akan sampai ke tujuan kita. Nah gitu. Jadi dia percaya dengan mendapatkan dua kebaikan dan mengharapkan adanya tambahan. Dia percaya di dalam menerangkan al-haq, di dalam menempuh dakwahnya itu, dan mengharapkan pahala akhirat, ya kan gitu. Di husnayain, ya kan. Di dunianya dia adalah menerang al-haq, menerangkan jalan yang benar yang hendaknya manusia tempuh demi mendapatkan ridhonya Allah itu dan akan mendapatkan sawabil akhirah. Tentu disertai dibangun dalam dakwahnya itu berupa ikhlasin niyah dan berupa islahil amal. Tentu kita berdakwah didasari niat yang ikhlas dan amal dakwah yang sifatnya islah, memperbaiki ala basirah. Yang dengan ikhlasin niyah, islahil amal, ini ada harapan. Kita mengharapkan nanti makhluk semakin soleh. Ya. Kita mengharapkan baiknya makhluk dengan dakwah itu. Walaupun itu ba'dahin, walaupun itu diterimanya nasihat kita, seruan kita tidak langsung. Mereka perlu waktu. Mereka saat ini masih kena syubhat misalnya. Perlu waktu untuk paham. Nah, memang begitu. Jadi sering manusia itu untuk menerima dakwah kita perlu waktu. Jadi tidak langsung bisa menerima benarnya apa yang kita katakan. Perlu waktu, perlu bukti. Nah, nanti lama-lama baru paham. Nah, baru mereka akan menerima. Maka kesusahan sekarang. Ada mudayaqat,
itu jangan sampai kita putus asa. Dan selalu ayakuna sabitan fi da'watihi ilallah rasikhal qadamain. Ya itu ikhwah. Jadi enggak banyak tapi ini penting ya. Penting, mari dengan sungguh-sungguh kita wujudkan. Ya, kita wujudkan dalam dakwah ini bagaimana ikhwati fillah rahimani wa kita punya sifat-sifat tersebut ya. Demikian Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man dolamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.